Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba Tuhan Yang Maha Esa di seluruh dunia, tersebut umat makhluk manusia hamba Tuhan Yang Maha Esa, baik pria maupun wanita dimanapun berada diri kalian masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin, diri kita masing-masing bisa ketemu lagi bersama diri Muhammad Chandore Jombang. Alhamdulillah, diri kami tidak lain untuk menyampaikan amanah rahmat perintah dari Tuhan Yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika di agama Islam bagi hamba Tuhan Yang Maha Esa yang selain di agama Islam, terserah menurut diri kalian masing-masing menyebutnya Tuhan Yang Maha Esa. Terserah diri kalian masing-masing, karena Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Tuhannya semua makhluk di seluruh dunia, terutama manusia yang perlu memahami, perlu mengenal, wajib mengetahui Tuhannya masing-masing, wajib mengenal Tuhannya masing-masing yang namanya Sang Moho Hidup, Tuhan Yang Maha Hidup, Tuhan Yang Maha Kuasa. Di situ. Jadi wajib itu harus untuk mengetahui, mengenal dirinya pertama, mengenal dirinya sendiri pertama. Di situ kuncinya. Lalu jika sudah mengenal dirinya masing-masing, diri pribadi, tidak lama sedikit demi sedikit akan mengetahui Tuhannya. Di situ pasti, jika sudah mengenal dirinya yang sebenarnya, diri masing-masing kalian di situ. Ya, terus terang Tuhan Yang Maha Esa berada di mana-mana. Iya,
hidup Tuhan itu bisa dikatakan banyak ya banyak. Karena menghidupi di mana-mana. Tapi Tuhannya tetap satu, hidupnya itu yang banyak. Menghidupi semua makhluk, karena disitulah nanti di semua makhluknya ada Tuhan yang Maha Esa, ada hidupnya Tuhan yang Maha Esa. Itulah. Jadi intinya Tuhan itu sudah hidup bersama diri kita. Jangan dicari intinya. Yang wajib mencari jika tidak bisa mengetahui, belum mengenalnya Tuhannya, itu wajib mencari seseorang yang mengerti itu agar tidak ngawur. Di situ untuk mengetahui ilmu, tata cara belajar, di situ tolabul ilmi namanya kalau di Islam, untuk menggali jati diri, untuk mengenal diri kita masing-masing. Di situ Tuhan jelas harus percaya Tuhan hidup bersama kita di diri kalian masing-masing. Nah itulah harus percaya pertama yang kuat. Di situ pertama didasari keimanan, keyakinan yang sangat kuat. Lalu mencari jika tak bisa untuk mengenalnya, untuk mengetahuinya Tuhannya, Zat Sang Maha Hidup. Itulah wajib mencari sang mursyid, guru untuk mengantar. Bukan guru yang sebenarnya, hanya untuk guru sementara, untuk mengantar. Untuk memberi tuntunan, mengarahkan ke jalannya Tuhannya seorang diri masing-masing, agar mengetahui, lekas mengenalnya di situ. Jadi Tuhan itu sudah tersebar di mana-mana, hidupnya sudah tersebar di mana. Tuhan tetap satu, hidupnya tersebar di mana-mana. Sangat banyak, tidak bisa menghitung. Di semua makhluk ada. Kalau Tuhan tetap satu yang menghidupinya itu. Cuma ghaibnya hidup itulah di mana-mana ada. Di diri kalian semua, di seluruh dunia, ada di mana-mana. Di diri kami, saya ini juga ada. Harus di situ, harus yakin kalau hidup itu tidak bisa diri kita hidup sendiri. Harus yakin kalau ada yang menghidupi, Tuhan yang Maha Esa. Jika tanpa kehidupan Tuhan yang Maha Esa, diri kita tak bisa apa-apa. Di situ harus berani. Aslinya di situ harus berani, fana juga. Aslinya di situ. Kalau nggak berani, nggak mengetahui Tuhannya sampai mati. Di situ harus mencari orang yang benar-benar sudah mengenalnya, sang Zat pertama, Zat Tuhan yang Maha Esa. Kalau di Islam dikatakan namanya ma'rifatullah, sudah mengenalnya dirinya itu.
Sang Gaib Tuhan Yang Maha Esa. Katanya gaib. Kalau secara umum Tuhan yang Maha Gaib. Memangnya ya gaib, ya nyata. Tuhannya itu Yang Maha Esa. Hidup di alam gaib terutama. Ya nyata juga. Dibilang gaib karena belum mengetahui. Tapi jika sudah mengetahui nanti sudah tidak ada lagi kata gaib. Karena sudah jelas tahu, sudah bisa merasakan juga di situ. Kan tidak ada tidak ada kata gaib. Bisa dinyatakan nyata secara zahir, tapi tidak bisa menjelaskan. Zahir ini tidak bisa menjelaskan sang wujudnya Tuhan Yang Maha Esa. Tidak bisa menjabarkan seperti apa itu hak, tapi wujud nyata selalu meliputi semua alam semesta, meliputi semua makhluknya. Itulah. Kalau enggak ada yang mengantar, wala-wala, saya yakin enggak akan mengetahuinya. Jika ada yang mengetahuinya, saya bilang 1000 dibanding 1 itu. Memang urusan Tuhan. Kalau jika ada memang benar-benar seorang diri itu mendapatkan bonus dari Tuhan Yang Maha Esa khusus, memangnya orangnya kemungkinan itu sangat mukhlis, sangat soleh. Akhirnya Tuhan Yang Maha Esa mencari bonus. Itulah. Karena apa? Diambil dari waktu zaman Rasulullah. Nabi Agung beliau, Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Beliau aja diantar, ada yang mengantar. Waktu Isra Mi'raj. Ingin mengetahui Tuhannya yang ada yang. Kalau ada nyelonong sendiri seperti diri kita ini kan termasuk anak cucu Nabi Adam, anak cucu Muhammad, anak cucu Nabi Muhammad kita ini. Mana mungkin bisa. Dari itu, ayolah bersadar diri, semua saudaraku, untuk menggali jati diri, mencari mursyid, orang yang benar-benar sudah mengenalnya. Di dunia ini banyak, memangnya banyak sudah, banyak yang sudah dikasih tahu mengenalnya Tuhannya Yang Maha Esa, banyak. Di situ harus jembatan, di situ prosesnya untuk mencari sang pendidik, untuk mengantarnya di situ. Jadi masing-masing mursyid yang sudah ma'rifatullah itu sudah dibawahi kunci sama Tuhan Yang Maha Esa untuk menggali, untuk mengantar, tapi masing-masing perintahnya enggak sama diri mursyid itu.
perintahnya nggak sama untuk mengantar. Tingkat nggak sama. Ya, hak itu. Ya benar sudah ma'rifatullah, tapi perintahnya itu nggak sama. Untuk memerintah Tuhan itu ada bagiannya sendiri-sendiri, ketingkatannya itu. Untuk menuju jalan yang benar, menuju jalan yang hak itu. Iya. Jadi intinya monggo panjenengan mengetahui jembatan untuk diri panjenengan semua. Marilah mencari mursyid-mursyid untuk mengantar diri kalian. Sempatkan waktu, manfaatkan sisa usiamu. Carilah, kenalilah Tuhan yang namanya Yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa. Sebelum mati tidak-tidaknya wajib itu. Diri kalian wajib untuk mengenal. Iya, hak. Agar mengerti mursyidmu yang sejati, sang pendidik, sang sejati, mulai dari kecil, mulai dari lahir cower itu sudah dididik diri kalian, diri kita ini. Kalau di Jawa namanya Gusti, sang pendidik itu. Itulah wakil dari Tuhan yang Maha Esa. Kalau di ilmu Jawa, kalau yang mempercayai ilmu Jawa, silahkan. Kalau nggak percaya, ya silahkan. Karena di dunia ini banyak orang yang bisa memahami, ada juga yang tidak bisa memahami ilmu Jawa. Di situ malah lebih mudah belajar ilmu Jawa itu daripada belajar ilmu Arab dari Arab. Yang asli ilmu di negeri kita ya ilmu Jawa itu yang asli. Yang asli. Nah, sebelum Islam masuk, mbah buyut nenek moyang kita sudah memegang teguh ilmu Jawa. Diri kalian nggak percaya sama ilmu Jawa kok ya mohal. Sama dengan kalau asli orang Jawa nggak percaya sama ilmu Jawa, sama mengkhianati, sama dengan mengkhianati dengan leluhur kita, mbah buyut kita. Di situ intinya. Iya, kalau nggak percaya loh, padahal semua itu intinya ya siapa ilmu dari Tuhan, warisan, ilmu warisan mengalir terus, tiada habisnya. Ilmu dan hidup terus mengalir silih berganti.
Marilah belajar ilmu rasa. Kalau di Jawa di situ. Jangan memakai akal pikiran, jangan mengandalkan akal pikiran. Ketipu diri kalian. Sama juga kalau di Arab. Kalau mengetahui isi kandungan Arab, ketipu kalau mengandalkan akal pikiran, gak kuat menuju ke alam Gustimu. Memakai akal dan pikiran gak kuat, gak bakal mampu, gak bakal ketemu. Harus melalui ilmu rasa di situ. Ya, intinya di situ. Karena Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa tersebut kalau di Islam, jumenengnya di Baitullah namanya, di Bait Masjidil Haram. Di situ baitnya ada 3, tapi jumenengnya di situ, menguasai bait lainnya itu, terutama di situ. Nah, semua bait itu ada tugasnya masing-masing di situ. Jadi terakhir di situ jumenengnya, harus mengenal di situ diri kalian. Kalau sudah mengenal di bait yang Masjidil Haram, nanti diri kalian sedikit demi sedikit, nah itulah berganti, hijrah namanya, berpindah posisi. Di situ intinya. Kalau nggak cara begitu nggak bisa. Setidaknya mengenal batin di situ. Di situ Baitul Muqaddas yang pertama, baitnya menguasai di kaki, lalu naik ke atas ke kepala bait, Baitul Makmur, tempatnya keramaian namanya, ramai sekali, akal pikiran, tempatnya hawa nafsu pikiran itu. Nah ini akal pikiran aslinya untuk kita dikasih akal pikiran untuk bekerja, ngatur dunia seisinya ini. Tuhan yang Maha Esa memerintah di situ. Ya tetap akal pikiran juga fungsi, tapi untuk kerja menyelesaikan urusan dunia, akal pikiran itu. Nah setelah itu diri kalian, kalau setelah melaksanakan tugasnya di alam muka bumi ini, lah terus kasarnya umpama kalau menurut di syariat Islam, kerja kan pasti ada buruan, bayaran namanya. Lah siapa yang membayar? Harus mengenal, akan masuk ke dalam kolbu yang di tengah-tengah.
Kan namanya pancar, menguasai di bawah dan di atas, menguasai di kaki dan di kepala. Di situ intinya, harus di sini akhirnya. Nah, disinilah yang kalau diri kalian mengenal batin, Tuhan selalu hidup di adanya batin. Diri kita kan bisa berucap tapi secara diam, lesan, cara diam, zohir mulut ini, tapi bicara dalam, namanya rohanian. Kan bisa kan? Kalau di raga zohir, di pergerakan raga zohir, pergerakan rohanian diam kan bisa. Itulah siapa? Itulah rohanian. Lah, di situ rohaniah namanya ruh. Ruh mempunyai rasa. Lah, panjen kan dikasih syariat, umpama ilmu syariatnya yang ketahuan, misalkan rasa dohir lah, ini rasa dohir yang kelihatan di semua orang bisa menyaksikan, menyatakan, ikan cara dohir. Syariatul batin berbicara di dalam. Nah, di situ syariatul batin. Diri kalian berbicara, mengucap di dalam apapun, itu termasuk ke buku syariat, syariatul batin. Syariat tapi tidak diketahui semua orang, tidak ada yang mengetahui sama. Yang mengetahui hanya diri kita dan Tuhannya diri masing-masing kalian yang mengetahui diri kalian dan yang kau yakini. Di situ intinya. Nah, disitulah intinya, panjenengan diri kalian harus mengenal batin. Batin kan mengetahui, mempunyai rasa. Mengetahui berarti mengetahui kan bisa mengetahui alam-alam yang walaupun tidak kelihatan. Nah, di situ batin itu seperti suara yang tidak terlihat. Nah, suara kan nggak terlihat, suara di agama apa? Kan suara kan goib, termasuk itu batin dari telinga. Misalnya di situ baunya apa, umpama diri kalian nggak kelihatan, apa orang masak apa, hanya bau, itu kan ya juga goib juga, nggak kelihatan. Diri kalian yang mengetahui, kalau nggak bicara siapa, oh mengenai. Kalau yang sama yang kamu hirup tadi, goib kan juga. Lah, di situ. Lah, mengucap dengan mata inilah yang saling fungsi juga. Karena apa? Mata sudah memutuskan kalau jika sudah mengetahui.
membuktikan, mata ini untuk membuktikan. Misalnya diri kalian nggak mengetahui suaranya apa, terus dibut-but pentol Pak, paling orang jual pentol mungkin titik tapi kedengaran tak kelihatan orangnya, suaranya apa yang bunyi tadi. Oh, orang jual pentol. Diri kalian mata membuktikan. Di situ sih. Oh, kok mambu? Dodol pentol ada keluhnya. Nah, itulah memutuskan sudah ini. Memutusnya kenyataan. Itulah makrifat. Ya kan? Berarti kan ya gak goib. Di situ caranya, seperti diri kalian untuk mengenal Tuhannya masing-masing di situ. Jadi jenengan diri kalian nyatakan di situ, saya harap. Diri kalian katanya hidup, harus mengenal hidup. Wong Jawa ngarani kudu mengenal, wong urip kudu mengenal asal usule urip. Nih asal usule hidup dari mana? Di situ asal usulnya. Lali nanti kembalinya kemana? Di situ harus makan wajib. Dan sampean diri kalian kalau nggak mengenalnya, hidup dari mana nanti pulangnya kemana kan nggak mengetahui kepulanganmu asal usulnya. Disitulah kuncinya. Nah, dari situ sama tak suruh untuk mengenal, mencari mursyid yang sejati, yang penuntun, yang pendidik untuk mengetahui diri kalian itu. Itulah. Jadi ada yang namanya sangkan parane dumadi. Itu harus sadar, ilmu Jawa itu. Jangan fanatik. Hilangkan fanatik. Sangkan parane dumadi itulah lama kan yang dilalui Pak Karno, Supriyadi dan lain sebagainya. Waktu dulu-dulu sebelum Pak Karno ada namanya, masih kerajaan-kerajaan itu belum ada Indonesia. Sudah memegang teguh itu nenek moyang kita, leluhur kita itu. Jawa kuno namanya Kapitayan. Agama kepercayaan Tuhan yang Maha Esa. Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Tuhannya masih terserah diri kalian masing-masing nanti. Setelah itu, itulah namanya sangkan parane dumadi waktu itu. Paguyubannya namanya. Lalu sangkan parane dumadi dirubah. Ada paguyuban yang saya lalui dulu itu namanya sangkan parane gesang. Diperjelas sangkan parane dumadi, lalu sangkan parane gesang. Nah, sangkan parane gesang sudah sepertinya sudah tidak berfungsi lagi karena almarhum semua sesepuh kita, sesepuh bini sepuh, tidak ada yang melanjutkan. Turunnya waktu tidak ada, Tuhan tidak menurunkan waktu. Lalu diri saya untuk diperintah ini, wahyunya turun ke Jombang ke tempatnya Mbah Mancon. Diganti namanya, diperjelas namanya sangkan parane urip. Sama saja, tiga-tiganya tujuannya sama saja.
sama, hanya berbeda nama. Diperjelas. Sangkan parane dumadi. Sangkan itu soko. Nah, asalnya. Nah, diri ininya, wujud zahir kita ini dan batin ini, asalnya sangkan dari mana, di situ intinya. Dumadinya ini dari mana? Sangkan parane dumadi harus mengetahui di situ wujud gelegere awake lahir dan batin itu. Sangkan parane dumadi berita dumadi itu temriku. Yang jelas ya dari bibit dua, di situ saya jabarkan. Kalau menurut sangkan parane dumadi, ya asal usul diri kita semua ini asal mula dari unsur dua. Dari siapa? Makanya ada disebut Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu manusia, lelaki dan perempuan. Adanya bobo dan ibu sampai bibitnya di situ. Gak ada bobo dan ibu kalian, gak ada diriku loh. Harus diri kalian harus ada di situ. Maka dari itu hargai kedua orang tua itu. Wong Jawa nek ngarani wong tua lho iku minangka pangeran kang katon. Harus dihargai walaupun sejelek orang tua, kedua orang tua itu panutan diri kalian. Iya, benar. Harus patuh dengan kedua orang tua diri kalian. Tidak boleh wani-wani teman-teman. Mereka dari di situ tetesan terutama. Nggak ada tetesan air mani antara putih dan merah. Itulah bibitnya kalau dua itu. Sangkan parane itu harus yakin. Nggak ada itu nggak bisa. Itu asal usulnya. Sangkan parane itu mati. Kita ini nggak ada orang tua dua-duanya, pria dan wanita, nggak ada bakal diri kalian kulon iki gak enek. Itulah kuncinya. Harus diri kalian harus patuh, jangan sampai bandel. Itulah umpama sampai nenek angel ini kalau kesampe golek koreksi. Harus panjenengan nek duwe kesalahan ya sangat tepat-tepat jaluk ngapura nang kedua orang tua. Ya jelas ada ayat. Jelas ada ayat. Hak biridullah biridho wali-walidiyah. Ya jelasnya nyata. Siapa itu? Kan Arab doa itu. Ridhone pangeran karena soko ridhone wong tua loro. Gak enek ridhone wong tua loro. Allah Ta'ala gak bakal ngridani sampeyan wani-wani wong tua loro. Mangano golek ilmu yo angel, kepingin meruh pangerane angel. Niku kunci hak harus sama. Harus percaya di situ. Oke, itu kunci termasuk. Lalu kalau lanjut, sangkan parane gesang. Podo niki yang kali sangkan parane oleh podo. Alat cuma kulo mboten wani gawe sing sangkan parane gesang. Soalnya napa waktu niki pun diresmi enten paguyuban. Kula napa kuwatir enek
nek sing jenenge wong gak nerimakno ruwet dipasang paguyuban ini pun diakui waktu zaman Presiden Soeharto enten ajaran enten bukune waktu enten dengan wejangan pasti izin polisi gak izin kuatir dari sesatan apa temriku meniku pun resmi pun munggah dengan Departemen Agama sangkan parani gesang niki kalau ganti sangkan parani urip nah niku diganti urip gesang ini gimana lah gesang kami urip kan disami gesang niku bahasa halus sih kalau kasar urip menaik paham apa jadi sangkan parani urip sangkan nggih padha mawon saka ndi asal usule urip ngene iki sama kula praktek asal endi asal mulai usul-usul urip iki panjenengan kan padha nggo panjenengan diri kalian ya diuripi sapa sing urip ya Tuhan yang nah sampeyan ya berarti nyekel urip lah mana uripe Tuhan iku akeh no kono diri kalian wis berapa miliar tak berapa juta ini dunia ini makhluk termasuk manusia kan gak iso itu Tuhannya tetap satu sing urip dengan diri kalian kan akeh masing-masing roh siji ana uripe siji tapi tetap Tuhannya satu Esa yang Maha Kuasa tetap satu. Nah disitulah intinya diri kalian untuk mencari sang pembimbing di situ. Dari mana asal mula hidup yang diri kalian hirup ini lewat napas ini, ya kan? Hidup kan menghirup napas ini. Jangan belajar merasakan. Nah, masuk. Setelah masuk, pasti panjenengan keluar. Hidup ini lagi ya. Keluarnya pasti kau tiup gebet lah inilah nah di sini ini ada bunyinya napas ini kalau di Islam kalau di Jawa sama ada bunyinya lewat di sini bisa napas leng krono bolongan loro dari wong Jawa liwat mlebu metu terus. Nah ini kita sangat kenali Allah kalau di Islam namanya Tuhan Yang Maha Esa. Sangat kenal, sangat gak ingat, tetap masuk. Geser Tuhan Yang Maha Esa tetap menghidupi kan sangat murah walaupun diri kalian zolim kalau di Islam kan gak ingat berarti zolim. Itulah sangat murahnya Tuhan Yang Maha Esa. Masuk keluar terus selama masih hayat di kandung badan ini belum diakhiri terus diri kalian menghirup dan meniup. Itulah dicari asal usulnya dari mana. Jangan mau dirasakan toh. Setelah merasakan terus gimana dari mana asal mulanya hidup itu keluarnya dari mana terus kemana di situ memang harus dicari agar diri kalian mengetahui asal usulnya urip. Nah wis roh asal sama roh asal papan panggonane besok iku lho iku besok papanku panggonane iki bali innalillahi niku seru papan panjenengan wis diketahui masa waktu hidup itu ora kok ngenteni besok men mati sampean kok piye aku besok itu nanti panggonan sampean cek ro swarga wis seru
wis petukno akhirat si petukno sampe wis terus mengenal. Gak ngenteni besok. Sampeyan terawang nuk donya wis ketok. Wis seru sampeyan di sing swarga, di sing neraka seru. Saestu nih. Lan apa sih? Urip nih, ini tujuannya nih. Harus sadar, kalau sadar merasa hidup harus ingat mati. Itulah baik-baiknya orang. Kalau sudah sadar hidup, pasti nanti sadar akan mati kembalinya, tapi bukan mati. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un iku mboten mati asline menurut hakikat. Mboten mati. Kembali mundi enten kata mati. Innalillahi wa inna ilaihi mboten mati. Niku lak baca sembriku. Menurut anu kan jere mati nek syariat. Mboten asli. Innalillahi balik kabeh balik. Masih rogo waktu sambil niki jasad niki balik. Ya balik nang asal-asale kan sebriku. Niku nyoto kan mau sampai dalane ro gak iso balik nang asale kan nggih kebangetan. Sampe nyoto sing umpama anasir papat jelas rogo iki. Asale teko bumi niki papat niki. Lah nek innalillahi dadi batang mesti nek asal bumi kan dadi bumi nyoto kan balik berarti asal nang balik nang asal asline wis kakek bener. Nah, asal itu kok banyu balik nang banyu enggak bener sih. Lho niku wis bener balik. Sampeyan gak diketahui seru balik dhewe. Nang angin asale angin teko angin yang balik nang angin, asal yang geni balik nang geni pun itu. Tapi roh niki lho, sing hidup selamanya abadi, niku kembalinya kemana? Kembali hidup. Ini gak kembali itu niku, boleh gak ya? Gak ada pokoknya kembali. Tembiku. Temikulah intinya. Mencari sang hidup yang sejati dan mereka mencari kehidupan yang sejati di situ caranya. Monggo silahkan saudaraku pumpung ada kesempatan waktu panjenengan tolong manfaatkan sisa usia. Kasihan Mbah Matan Lorek Jombang ini siap saat itu menolong diri kalian untuk mengantar, siap, monggo silahkan siapapun saya terima dengan tangan dua, dengan rela hati, dengan ikhlas lillahi ta'ala. Saat itu buatan ada tekanan apapun lillahi ta'ala demi umat sedaya di seluruh dunia, terutama hamba Tuhan yang Maha Esa. Di situ monggo silahkan hadir ke tempatnya Mbah Mas yang sudah disiapkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Ini seadanya di situ. Cukup sekian kajian kula, mudah-mudahan ada manfaat dan berguna untuk semua umat di seluruh dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Jika ada kesalahan Mbah Matan Lorek Jombang dengan diri kalian semua, Mbah Matan Lorek mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.